Selamat pagi semua, di sini kami akan mempresentasikan proyek sistem database kami. Kami dari kelompok 11 mengambil judul database rumah sakit. Perkenalkan, nama saya Syarani Alifa Berusur Bakti dengan NIM 192406031 dan teman saya Rismayana Fitri Saragih dengan NIM 192406027. Dalam pembuatan database ini, kami membuat nama dengan Rumah Sakit Rishyah. Database Rumah Sakit Rishyah terdiri dari 5 tabel, yaitu yang pertama tabel pasien, yang kedua tabel dokter, yang ketiga tabel perawat, yang keempat tabel ruangan, dan yang kelima tabel obat. Tahapan pertama dalam membuat database yaitu membuat database di MySQL. Namun sebelumnya kita harus membuka SYAM-PP dan mengaktifkan atau men-start MySQL. Kemudian buka CMD. Sintaks dalam membuat database yaitu create database, nama database, seperti yang kami buat ini. Create database Rumah Sakit Rishyah. Kemudian kami membuat use Rumah Sakit Rishyah, yang dimana berguna untuk menggunakan database yang baru kita buat, yaitu Rumah Sakit Rishyah dalam pembuatan tabel. Yang ketiga membuat tabel. Sintaks dalam pembuatan tabel yaitu create spasi tabel, spasi nama tabel, buka kurung nama field spasi tipe data, buka kurung panjang data, tutup kurung titik koma. Seperti proyek kami membuat tabel pasien, create tabel pasien, kemudian field tipe data dan panjang data. Kemudian ada primary key yang berguna untuk membedakan tabel satu dan tabel lainnya. Berikut adalah cara yang sama yang kami gunakan untuk membuat tabel dokter, tabel perawat, tabel obat, dan tabel ruangan. Kemudian mengisi tabel. Sintaks dalam mengisi tabel yaitu insert spasi into spasi nama tabel spasi value. Seperti yang kami buat, di sini terdapat beberapa data. Sebenarnya ada 50 data, tapi kami hanya menunjukkan beberapa data saja. Yang perlu diperhatikan dalam mengisi tabel yaitu koma, tanda kutip, serta primary key yang tidak boleh sama antara satu dengan yang lainnya, karena jika sama akan terjadi error. Inner join membutuhkan 2 tabel. Dalam proyek kami menggunakan tabel pasien dan tabel dokter. Untuk menginner join terdapat 2 cara, yaitu cara pertama dan cara kedua. Yang membedakan antara cara pertama dengan cara kedua yaitu nama kolom join. Apabila nama kolom join tabel pertama dan nama kolom join tabel kedua berbeda, maka bisa menggunakan cara pertama. Namun apabila nama kolom joinnya sama antara tabel pertama dan tabel kedua, maka menggunakan cara kedua. Kemudian normalisasi. Terdapat banyak normalisasi. Namun, dalam kesempatan kali ini kami hanya menormalisasi sampai 3NF. Normalisasi 1NF. Syarat normalisasi 1NF adalah suatu tabel dikatakan 1NF jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Contohnya dalam proyek kami. Dalam proyek kami ini, setiap baris ini hanya memiliki satu nilai tunggal. Contohnya ID pasien 1, baru namanya si Jiva, alamatnya Medan, penyakitnya demam berdarah. Tidak ada ganda di sini kan. Namun apabila si pasien ini disatukan, maka itu tidak memenuhi syarat dari 1NF. Kemudian normalisasi 2NF. Syarat normalisasi 2NF adalah tidak diperkenankan adanya partikel functional dependency ketika primary key dalam sebuah tabel. Apa itu functional dependency? Functional dependency adalah setiap atribut yang bukan kunci atau non-key bergantung secara fungsional terhadap primary key. Intinya adalah pada tahap normalisasi 2NF ini, tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key. Sehingga bentuk normalisasi 2NF adalah sebagai berikut.
Jadi dari sebelumnya di 1NF itu kan mereka dijadikan satu di tabelnya. Terdiri dalam satu tabel ini ada 2 primary key. Jadi di 2NF itu nggak boleh dalam satu tabel ada 2 primary key, harus dipisahkan sesuai dengan primary key-nya. Jadi di tabel pasien ini memiliki primary key ID pasien, dan di tabel dokter ini memiliki primary key ID dokter. Meskipun di dalam tabel pasien terdapat ID dokter, ini bukanlah primary key, ini hanya field biasa. Kemudian normalisasi 3NF. Pada 3NF tidak diperkenankan adanya partikel transitive dependency dalam sebuah tabel. Apa itu transitive dependency? Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, dan C. Intinya pada 3NF ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak tergantung pada primary key, tapi tergantung pada field yang lain, maka atribut tersebut perlu dipisahkan ke tabel baru. Dalam proyek kami terdapat beberapa field yang tidak tergantung terhadap primary key, yaitu nomor ruangan dan jam visit, sehingga kami membuat satu tabel baru, yaitu tabel detail pasien. Jadi pada 3NF ini terdapat 3 tabel. Yang pertama tabel pasien, yang kedua tabel dokter, dan yang ketiga tabel detail pasien yang merupakan tabel baru. Oke, kita masuk ke ERD. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi, di mana ERD atau Entity Relationship Diagram memiliki komponen-komponen pembentuknya. Yang pertama yaitu entity. Entity ini sama dengan tabel, sehingga pada proyek kami terdapat 5 entity karena pada proyek kami terdapat 5 tabel. Yang pertama itu tabel entity pasien, entity perawat, obat, ruangan, dan dokter. Kemudian komponen yang kedua yaitu atribut. Atribut berfungsi untuk mendeskripsikan karakter dari entity, di mana pada proyek kami terdapat beberapa atribut di setiap entitinya. Seperti pasien memiliki atribut alamat, nomor ruangan, ID dokter, ID pasien, nama, penyakit. Begitu pula dengan dokter, ruangan, obat, perawat memiliki beberapa atribut yang mendeskripsikan karakter dari si entity itu. Kemudian komponen yang ketiga yaitu relasi. Relasi adalah hubungan antar sejumlah entity. Jadi hubungan antara entity satu dengan entity lain seperti itu. Pada proyek kami ini terdapat beberapa action atau hubungan atau relasi, yaitu antara pasien dan perawat memiliki action memeriksa. Kemudian antara obat dan pasien memiliki action meminum. Kemudian ruangan dengan pasien memiliki action menginap. Begitu juga dengan dokter dan obat memiliki action meresep, serta pasien dan dokter memiliki action visit atau konsul. Namun sebelumnya, relasi ini terdapat beberapa bentuk. Ada 4, yaitu yang pertama one to one, one to many, many to one, serta many to many. Dalam proyek kami ini memiliki relasi many to many karena satu pasien dapat ditangani oleh beberapa dokter. Begitu juga dengan dokter dapat menangani lebih dari satu pasien, sehingga pada proyek kami ini memiliki hubungan atau relasi many to many. Kemudian komponen terakhir pembentuk entity relationship diagram yaitu garis. Garis ini berfungsi untuk menghubungkan antara entity dengan atribut atau entity dengan action. Sampai di sini presentasi kami mengenai proyek kami. Apabila ada kata atau tulisan kami yang salah, mohon dimaafkan. Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih.